Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang kali ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, judul perikop itu adalah Adam dan Kristus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga di atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya di atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika orang oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti orang oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, di sana Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang bagaimana dosa itu bisa masuk untuk menginfeksi seluruh umat manusia. Dikatakan di sana bahwa dosa masuk melalui pemberontakan satu orang, yaitu Adam. Dan melalui Adam, dosa itu kemudian turun atau menginfeksi seluruh keberadaan keturunan daripada Adam. Tapi dijelaskan di situ juga bahwa kasih karunia Yesus, yaitu ketaatan Kristus kepada Allah, juga telah menjadi jalan untuk keselamatan itu masuk atau pembenaran itu masuk. Jadi Paulus membandingkan bahwa karena satu orang berdosa, semua manusia telah berdosa juga. Demikian juga karena satu orang yang hidupnya taat kepada Allah, maka semua orang pun ikut dibenarkan karena Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan sebuah ayat yang sangat penting bagi orang Kristen. Bahkan ini menjadi sebuah ciri khas dari ajaran Kristen yang membuat ajaran Kristen ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama-agama lainnya. Di situ dilihat bahwa dosa itu menjadi, awalnya Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga seluruh umat manusia sekarang hidup dalam dosa. Dan karena itulah kita bisa melihat mengapa orang yang lahir dalam keluarga baik-baik, yang mungkin dapat pendidikan baik, tetap saja dia bisa melakukan sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena ada dosa di dalam diri manusia. Dan karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami hal itu. Nah, saudara, doktrin Kristen yang berkaitan dengan ayat ini biasanya dihubungkan dengan doktrin dosa asal atau original sin. Nah, kalau kita bicara tentang dosa asal, ada begitu banyak orang yang mungkin salah paham tentang dosa asal. Dosa asal itu berbicara tentang bagaimana dosa Adam itu menginfeksi seluruh kemanusiaan kita. Seluruh manusia yang lahir dari Adam itu mewarisi dosa atau kelemahan-kelemahan dari Adam itu.
Nah, jadi dosa itu bukan hanya pelanggaran, tapi daya yang memang memampukan manusia atau melumpuhkan manusia untuk bisa melakukan kehendak Allah. Nah, seringkali orang pun berpikir salah tentang dosa asal ini. Ada yang berpikir bahwa dosa asal berarti kita dihukum karena dosanya orang tua kita, yaitu Adam. Tapi dosa asal bukan berbicara tentang kita dihukum karena dosa orang tua kita. Dosa asal bicara bahwa kita itu tidak bisa melakukan kehendak Allah karena kita sudah diinfeksi oleh dosa daripada orang tua kita. Dosa itu bukan hanya pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dosa itu adalah daya yang melemahkan kemampuan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan karena kita tidak mampu melakukan kehendak Allah, akhirnya kita pun melakukan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, kita dihukum karena kita melakukan dosa-dosa itu. Jadi dosa asal sama sekali bukan bicara tentang kita dihukum karena Adam yang melakukan dosa, karena jelas itu bertentangan dengan apa yang Alkitab sampaikan. Tapi yang dimaksud bahwa kemanusiaan kita terkontaminasi oleh dosa yang berasal daripada orang tua kita, yaitu Adam. Nah, saudara, menariknya bahwa ayat ini bukan hanya bicara tentang dosa, tapi ayat ini juga bicara tentang pembenaran. Karena dosa atau pemberontakan Adam, maka dosa telah masuk. Demikian juga ketaatan Kristus menjadi jalan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pun akan dibayarkan dosa-dosa kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Karena itu, dosa kita itu sudah diampuni oleh Kristus ketika kita percaya kepada Kristus. Dan ini adalah sebuah kabar sukacita bagi semua umat manusia, yaitu dosa-dosa kita sudah dihapus, kelemahan-kelemahan kita sudah dihapus. Dan karenanya kehidupan orang Kristen lama-kelamaan dia akan diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga semakin lama semakin menyerupai Kristus, serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum dalam kekekalan. Namun karena kasih dan karunia Allah, maka melalui Kristus Ia telah menghapus dosa-dosa kita. Ia juga menyucikan kita melalui Roh Kudus dan mengizinkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara, hendaklah kita selalu mengerjakan keselamatan kita dengan penuh kasih kepada Allah. Saudara, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa menghidupi keselamatan, menerima keselamatan. Kami percaya itu karena kasih dan setiamu kepada kami, ya Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, sehingga seluruh kehidupan kami di dalam dunia ini itu bisa mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.